Timnas Futsal Indonesia akan menutup kiprahnya di Grup A Piala Asia Futsal 2026 dengan menghadapi Irak di Indonesia Arena Jakarta Sabtu malam. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat. Timnas Futsal Indonesia dan Irak sama-sama sudah memastikan tiket perempat final. Kedua tim mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan di Grup A. Duel ini akan menentukan siapa yang lolos sebagai juara grup. Indonesia Arena dipastikan bergemuruh dukungan supporter Garuda. Atmosfer kandang diharapkan menjadi energi tambahan bagi Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Irak. Duel ini juga menjadi ajang pembuktian konsistensi performa Timnas Futsal Indonesia di turnamen Asia. Target menutup fase grup dengan rekor sempurna menjadi motivasi tersendiri. Supporter Timnas Futsal Indonesia memadati Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta sejak Sabtu sore untuk menyaksikan laga penentuan juara Grup A Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia melawan Irak. Para supporter ini optimis dan penuh semangat mendukung Garuda berlaga malam nanti. Para supporter Timnas Futsal Indonesia mulai mendatangi Indonesia Arena dengan atribut yang lengkap, mengumandangkan yel-yel untuk membangkitkan semangat para pemain. Dukungan penuh untuk Garuda, supporter Indonesia berharap kemenangan diraih oleh Tim Nasional Futsal Indonesia dalam gelaran Piala Asia Futsal 2026. Mereka percaya bahwa dengan dukungan penuh dari supporter, Timnas Futsal Indonesia dapat menampilkan performa terbaiknya dan mengalahkan Irak menjadi juara Grup A. Optimis meraih 3 poin dengan skor 3-2, Indonesia menang. Untuk pemain timnas semangat, semoga bisa menang hari ini. Pemain favoritnya siapa nih, Kak? Aku Muhammad Iqbal, El Kapitan. Harapannya untuk timnas futsal Indonesia apa sih? Semoga turnamen Piala Asia ini bisa melaju sampai final, bisa juara. Terus pelatih jangan diganti di tengah jalan. Harapannya? Ya, mudah-mudahan hari ini 3 poin lah, biar jadi nomor 1 di grup. Ya, mudah-mudahan ini jadi momentum yang baik lah untuk Timnas Futsal Indonesia. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Stadion Gelora Bung Karno, kita langsung bergabung dengan rekan Anissa Rizkia. Anissa, seperti apa euforia para supporter Timnas yang akan menyaksikan laga Timnas versus Irak malam nanti? Anita dan juga pemirsa, euforia dari para supporter ini sudah terlihat sejak pukul 3 sore tadi. Dilihat di belakang saya ini banyak sekali ribuan supporter yang sudah memadati kawasan Indonesia Arena di Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau kami juga bisa mengajak Anda untuk menyaksikan secara langsung dari pintu utama, ini sudah terlihat banyak sekali supporter, tidak hanya orang dewasa namun banyak anak-anak yang diajak oleh keluarganya menggunakan atribut timnas berwarna merah. Kemudian mereka mengumandangkan begitu semangat bahwa pada laga AFC Futsal Asian Cup 2026 ini mereka optimis Indonesia akan meraih juara grup dan tentunya bisa lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, memang kalau menurut informasi yang kami dapatkan di jam 4:30 tadi sudah sebanyak 11.000 tiket terjual. Itu artinya nantinya 11.000 para penonton akan memadati arena, yaitu di stadion dalam, yang mana nantinya kita akan menyaksikan bersama-sama laga Indonesia melawan Irak. Dan selain itu juga sembari menantikan pertandingan yang akan dimulai pada pukul 7 malam, tentunya banyak sekali booth-booth UMKM yang didirikan nih, Anita dan juga pemirsa. Jadi banyak supporter yang sembari menunggu pertandingan Indonesia melawan Irak, mereka juga mencicipi aneka sajian Nusantara yang ada di sekitaran Indonesia Arena. Nah, kali ini saya akan coba tes dulu nih semangatnya dari para supporter. Sepertinya sudah pada standby, sudah pada bersiap. Mana nih teriakannya? Indonesia, mantap! Kayaknya
ini datang jauh-jauh dari Jawa Barat ya tadi Mas ya. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Hasbi Pramedia, asal dari Kuningan, Jawa Barat. Saya Fahmi dari Jawa Barat buat dukung Indonesia. Oke, sekarang kira-kira nih Mas, apa pandangan Mas melihat nanti pertandingan Indonesia melawan Irak nih? Kira-kira berapa poin? Yang penting Indonesia harus tetap 3 poin, terutama pertandingan ini pasti sangat sengit dan akan sangat seru lah untuk laga ini. Kemungkinan Indonesia bisa jadi juara grup. Optimis banget ya Mas Hasbi ya. Nah kalau Mas mau nambahin untuk pandangan dari Mas sendiri? Buat saya sendiri sih Indonesia harus tetap semangat, fokus. Terus saya yakin bakal 3 poin, juara grup, dan ngebanggain buat supporter-supporter yang udah datang tentunya. Kayak gitu sih, gitu aja sih. Pemain unggulan yang diandalkan siapa saja nih dari Mas ya? Kalau saya sendiri ada Yogi Saputra. Yogi Saputra. Ya, sama Rio Pangestu sih. Rio Pangestu. Halo Mas? Ada Firman Adriansah sama Yogi Saputra, Cirebon. Siap. Mungkin harapan untuk para pemain timnas yang sesaat lagi nih akan berlaga. Buat harapannya sih tetap bermain fokus aja sih Kak. Jadi kayak kita harus fokus, terus tampil yang terbaik buat supporter yang udah datang jauh-jauh. Apalagi saya dari Kuningan tentunya gitu. Iya. Nah, Mas Hasbi boleh dong sekarang dibantu nih teman-temannya tadi udah sempat latihan yel-yel yang udah disiapkan untuk mendukung timnas Indonesia yang akan berlaga malam hari nanti. Silahkan Mas. Boy, ya dulu. Indonesia juara. Indonesia. Oke. 1, 2, 3. Indonesia juara. Wow, luar biasa Arita dan juga pemirsa, itu tadi semangat yang begitu membara dari Indonesia Arena untuk mendukung penuh timnas Indonesia yang nantinya akan berlaga. Kita optimis Indonesia dapat mengalahkan Irak. Tentunya kita akan saksikan bersama-sama nanti pada pukul 7 malam. Demikian saya kembalikan kepada Anita yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa, luar biasa sekali ya euforia di sana. Semoga sesuai dengan harapan para supporter di sana, Indonesia bisa menjadi juara grup malam nanti. Terima kasih, selamat bertugas kembali Anissa. Ya pemirsa, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Soto ini menyebut laga melawan Irak malam nanti di Indonesia Arena sebagai laga yang berat dan kunci penentuan juara grup. Soto juga mewaspadai Timnas Futsal Irak yang memiliki 6 pemain berbahaya. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Soto menilai laga kontra Irak sebagai pertandingan yang paling rumit dan menjadi kunci penentuan juara grup A Piala Asia Futsal 2026. Soto secara terbuka mengakui beratnya tantangan yang menanti di Indonesia Arena Sabtu malam. Pelatih asal Spanyol ini menilai Irak memiliki karakter permainan yang sangat menyulitkan, terutama dari sisi individu pemain. Irak membawa gaya futsal barat yang lebih cepat dan agresif. Oh, really complicated game. I say in the press con before the tournament that Iraq have 5-6 amazing players in one-on-one. Maybe different style than Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is a team with one-on-one god and also good strategy incorporating the goalkeeper. When they incorporate the goalkeeper, they give us a lot of problems. And Iraq is more a West style futsal. They are fast, they play, are super skillful, and they are always close to scoring individual situations. So. Pertandingan Indonesia melawan Irak menjadi penutup fase grup sekaligus penentu status juara grup A. Kedua tim sudah memastikan tiket perempat final. Namun duel ini tetap krusial karena posisi pemuncak klasemen memberi keuntungan besar di fase gugur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini memiliki target membawa Timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2030. Visi yang diusung Hartman ini selaras dengan ekspektasi publik sepak bola nasional. Timnas Indonesia langsung diarahkan John Hartman menuju target besar Piala Dunia 2030 sejak awal masa kepelatihannya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan ambisi tersebut menjadi motivasi terbesarnya menangani skuad Garuda. John Hartman resmi dikontrak PSSI pada awal Januari 2026 dan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun berikutnya.
Kehadiran Hertman membuka harapan baru bagi supporter Garuda setelah Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Visi yang diusung Hertman selaras dengan ekspektasi publik sepak bola nasional. Pelatih berusia 50 tahun ini tidak menutup-nutupi target jangka panjangnya bersama timnas Indonesia. Hertman secara tegas menyebut Piala Dunia 2030 sebagai tujuan utama yang ingin dicapai. To be the first coach, to be the first team, to be the first people to qualify their country for a World Cup with 280 million people behind you. That's insane. Hertman menilai kesempatan mencetak sejarah bersama Indonesia menjadi tantangan yang sangat besar sekaligus memotivasi. Ia menyebut dukungan masyarakat Indonesia sebagai kekuatan luar biasa bagi tim nasional.